Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagania Radisti. Saya akan mempraktekkan Superlab 1. Nah, di sini ada beberapa part yang akan kita praktekkan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada basic configuration. Nah, yang pertama itu kita harus mengkonfigurasikan hostname pada setiap router, switch, dan multilayer sesuai dengan nama pada display. Nah, yang pertama itu kita ke sini. Nah, di sini kita ke switch 4, lalu kemudian kita klik CLI. Nah, kita ketik enter. Di sini kita ketik N, lalu const T, lalu kita ketik hostname. Nah, lalu kita tulis bagian yang atas ini. SW4. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan menulis konfigurasi enable secret pada setiap router, switch, dan multilayer dengan password SID. Nah, di sini kita tulis enable secret SID. Kemudian enter. Nah, lakuin seperti itu ke semua router, switch, dan multilayer. Kita ke CLI, kita ketik enter. Const terus hostname MLS 2. Kemudian kita ketik secret SID. Nah, ini udah diisi ya teman-teman. RT kemudian N6i. Dan yang terakhir di sini. Nah, di sini kita sudah melakukan basic konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita ke
SW4. Nah, di sini kita itu disuruh mengkonfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan 4, di SW4, sorry. Nah, yang pertama-tama itu kita disuruh membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, di sini kita tulis aja. Yang pertama itu VLAN 10, kemudian enter. Nah, di sini kita tulis name VLAN 10. Nah, kita buat seperti ini itu sampai VLAN 30. Nah, jika sudah, kemudian kita mengkonfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, di sini kita ketik X, kemudian kita masukkan int RA FA0/2 sampai 3, kemudian enter. Nah, kita ketik SWS atau switch mode ACC, kemudian kita ketik switch access LAN 10. Nah, kemudian kita ketik Sparkbox. Nah, dan exit. Kita bikin seperti ini sampai 30. Yang pertama kita nulis int lagi. Nah, di sini kita ubah menjadi 4 sampai 5. Ini masih sama, yaitu switch mode access, kemudian switch access VLAN 20. Sini swapo, kemudian nah, di sini kita juga buat tadi kan 4 sampai 5. Nah, sekarang berubah menjadi 6 sampai 7. Nah, di sini kita ganti 30. Ini kita ketik swapo. Kemudian, nah, ini kita sudah bikin. Nah, sekarang kita itu akan mengkonfigurasi trunk di interface SW4 ke MLS 2. Kita ketik X, kemudian kita ketik int FA0/1, kemudian enter, kemudian kita ketik swmo trunk. Nah, jika sudah, kita ke MLS 2. Nah, di MLS 2 ini kita juga akan membuat VLAN seperti tadi, yaitu ketik VLAN 10. Kita ketik VLAN 10, kemudian name VLAN. Itu juga sama, bikin sampai 30. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan interface ke VLAN 10 dan mengkonfigurasi port fast di MLS 2. Nah, kita tulis X, kemudian int RAFA 0/2 sampai 3, enter. Nah, kita ketik swmo ac, ketik SWAC LAN 10, swapo, dan exit. Nah, kita bikin yang versi 30, int RA FA0/4 sampai 5. Kemudian kita ketik swmo ac, kemudian kita ketik SWAC LAN 30, kemudian swapo. Nah,
Terus kita mengkonfigurasi FYI untuk VLAN 10. Ketik X, dan kita ketik int VLAN 10, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address. Nah, IP address itu yang ini ya teman-teman. Kita ketik IP address 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, kita juga akan bikin versi 20 sama 30. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20 serta VLAN 30. Kita ketik X, IP DHCP, full VLAN 10, kemudian NAT 192.168.10.0, kemudian 255.255.255.0. Nah, kemudian kita ketik dev 192.168.10.1. Kita ketik DNS-nya juga 192.168.90.2. Nah, kita ketik X. Kita buat juga versi 20. Kita buat versi 30. Nah, kemudian kita memasukkan IP DHCP exclude-nya. Yaitu 192.168.10.1. Kita buat versi 20 sama 30. Nah, setelah itu kita jangan lupa mengkonfigurasi semua IP yang ada di sini. Yaitu kita cek. Karena tadi kita udah memasukkan IP DHCP exclude-nya. Nah, kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, ini ada tulisan DHCP. Teman-teman bisa klik. Nah, terus kita cek juga di PC lainnya, yaitu di PC 20 dan 30. Nah, sekarang kita ke PC 20.
Nah, kita cek ke PC 30, ke desktop lagi. Nah, ini kan sudah ya teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengkonfigurasi LAN dan trunking di MLS1, switch 1, dan switch 2. Di sini kita disuruh membuat LAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Oke, kita ke sini, kemudian ke CLI. Nah, kita ketik N, terus kita masukkan passwordnya. Kita ketik const. Nah, di sini kita buat LAN 10, kemudian name LAN. Bukan 10. Maaf. Kita ketik X. Kita ketik VLAN 10. Nah, di sini kita ketik VLAN 40. Oh, sorry teman-teman, saya salah ketik lagi. Kita ketik VLAN 40 spasi. Kemudian kita ketik name VLAN 40. Nah, kita bikin nama seperti itu sampai 70. Kita ubah menjadi 50. Lalu ini juga 50. Kemudian ini juga 60. Ini 70. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita memasukkan port pass pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, sini kita ketik X. Ketik X. Nah, kita di sini masuk ke int ra fa 0/2 sampai 4. Kemudian enter. Kita ketik svmo AC, ketik swac vl atau 40. Kemudian ketik spago. Nah, kita buat juga sampai VLAN 60. Nah, ini kita ganti jadi 5 sampai 6. Kita enter, kita ketik svmo AC, enter, dan ini diubah menjadi 50. Enter, kita ketik spago, lalu X. Nah, kita bikin yang versi 60. Nah, ini kita ubah menjadi 7 sampai 8. Dan switch mode akses kita ubah menjadi 60. Dan ini spago. Nah, kemudian kita mengkonfigurasi trunk di interface SB1 yang terhubung ke MLS1. Nah, jadi kita ini disuruh nge-trunk. Jadi kita ketik X lalu enter. Ini kita ketik int fa 0/1. Kita ketik svmo tr, enter.
Nah, kita beralih ke switch 2, yaitu di sini. Kita ke CLI, kita enter, ini kita ketik N, terus kita masukkan password, lalu const. Nah, di sini kita bikin plan lagi, plan 40, name plan 40, kemudian plan 50, kita bikin plan versi 70. Nah, kemudian kita memasukkan interface ke plan 60 dan mengkonfigurasi port flash di switch 2. Kita ketik X, INTFA, INTRA, FA 0/2-3, enter, SWMO AC, terus SWAC PL 40, ada kesalahan, kita bikin ulang, yaitu INTRAFA 0/2-3, enter. Nah, kemudian kita masukkan SWMO AC, SWAC PL 60, spago, X. Nah, di sini kita langsung masukkan interface plan 70. Itu kita ketik INTRAFA 0/4-5, 4-6. Terus kemudian kita ketik SWMO AC PL 70, ketik spago. Nah, kemudian kita exit. Kita akan mencoba nge-trunk di tempat sini juga, INTFA 0/1, kemudian enter, kita ketik SWMO CR. Nah, kemudian kita beralih ke MLS1 untuk membuat plan seperti switch 1 dan switch 2. Kita ke CLI, kemudian enter, dan kita ketik N, masukkan password, const, dan enter. Nah, di sini kita membuat plan dari plan 40 sampai 70 lagi. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi trunk di interface MLS1 yang terhubung ke SW1 dan SW2. Nah, kita X, kemudian kita ketik INTRA FA 0/1-2, kemudian SWTR incap, terus kita tab. Nah, kemudian kita enter, kita ketik SW mode CR atau switch mode trunk. Nah, kita enter. Nah, kita akan mengkonfigurasi SVI untuk plan 40 sampai
flan 70. Nah, kita ketik X, lalu kita ketik INT flan, ini flannya harus besar ya tulisannya, INT flan 40, lalu enter lagi. Nah, kita akan memasukkan IP address-nya yang ini ke sini. Kita ketik IP add 192.168.40.1, lalu 255, 0, lalu enter. Di sini seperti ada kesalahan, yaitu saya lupa menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi kita ketik ulang, yaitu IP add 192.168.9.40.1, lalu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lanjut ke flan 50, kita ketik X, lalu kita ubah menjadi 50, enter lagi. Nah, ini kita ubah menjadi 50. Nah, kita X, enter lagi. Dan kita akan memasukkan IP address-nya juga. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP server untuk flan 40 sampai flan 70. Kita ketik X, kita masukkan IP DHCP full flan 40. Sebenarnya ada kesalahan teman-teman. Kita cari dulu, yaitu saya ngetiknya salah. Nah, lalu kita masukkan NAT 192.168.40.0, lalu 255.255.255.0. Kemudian kita ke dev 192.168.40.1. Kemudian kita ke DNS, yaitu 192.168.190.2. Kemudian enter. Nah, kita ketik X. Nah, kita juga akan buat yang versi 50 sampai 70.
Nah, kemudian kita ketik X, lalu kita masukkan IP DHCP exclude address yaitu 192.168.40.1. Lalu kita juga masukin yang 50, dan 70. Lalu enter. Nah, jangan lupa kita mengkonfigurasi include address agar mengecualikan IP yang akan diberikan ke PC. Kita ke slide 40, kita akan mengecek di desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, kita tekan DHCP. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke PC berikutnya. Kita cek ke PC atau offline 50, sorry. Lalu ke LAN 60. Ini yang terakhir. Nah, jika sudah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke switch 3. Kita akan mengkonfigurasikan LAN 30 ke kita akan mengkonfigurasi LAN dan trunking pada RT-R3 dan switch 3. Kita pertama ke switch 3, lalu CLI, enter, and config. Nah, teman-teman, kita cek dulu. Dan kita masukkan
kita masukkan flan 80, kemudian masukkan name, flan 80, kita bikin yang 90 juga, lalu ketik 90. Nah, kemudian kita akan memasukkan interface ke flan 80 dan mengkonfigurasi port fuzz-nya. Kita ketik X, lalu int rafa 0 slice 1 sampai 3, kemudian swmac vl 80 spawo, kemudian exit, kita bikin int rafa 0 slice 4 sampai 5, swmac vl 90, kemudian spawo, exit. Nah, sini kita akan mengkonfigurasi terang di interface switch 3 ke RTR3. Jadi kita ketik int fa 0 slice 6, kemudian enter, kemudian swmo terang. Nah, kemudian kita beralih ke RTR3. Ini, lalu klik end, kita masukkan password. Nah, di sini kita ketik int di 0 slice 1, ketik 0 sh, enter, kemudian X. Nah, kita ketik int di 0 slice 1 titik 80, enter lagi. Nah, di sini kita tulis in cap dot 80. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini. Klik IP add 192.168.255.255.0, dan enter. Nah, kita bikin yang 90 juga, kita X, enter, kita ketik int ik 01.90, kita enter lagi. Nah, kita tulis in cap dot, terus kita ketik tab, terus kita tulis 90. Nah, kita memasukkan IP address-nya 192.168.90.1, kemudian kita tulis 255.0, dan enter. Sorry, di sini saya kelupaan nulis IP add. Terus 192.168.90.1, kemudian 255.0, enter.
Nah, jika sudah, kita mengkonfigurasi DHCP server untuk LAN 80. Nah, kita ketik X, kemudian enter, terus kita tulis IP DHCP full VLAN 80. Nah, di sini kita ketik net 192.168.80.0, kemudian 255.255.255.0. Nah, kemudian kita ketik dev 192.168.80.1. Kita ketik DNS-nya 192.168.90.2. Nah, jika sudah, kita request ke DHCP ke PC LAN 80. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita klik stop, terus kita ke IP konfigurasi. Nah, kita coba ke PC lainnya juga. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address manual untuk server 1 dan server 2. Terus ke IP konfigurasi, terus kita ketik 192.168.90.2 dan enter. Nah, kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya kita ubah menjadi angka 1. Lalu DNS-nya kita ubah menjadi. Nah, sudah, kita lanjut ke server 2. Nah, di server 2 ini kita ubah menjadi angka 3, lalu enter. Kita ketik ini, kita ubah menjadi angka 1. DNS-nya kita masih tetap, DNS-nya kita masih tetap. Dan enter. Nah, jika sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kemudian kita ke anak. Dan kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address point to point. Nah, di sini kita itu disuruh mengkonfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, yang pertama kita ke MLS 2. Kita ke CLI. Nah, di sini kita klik N. Terus masukkan password. Sini kita ketik const. Nah, kemudian kita ketik int fa 0/6. Kita ketik no sw. Nah, terus kita masukkan IP address-nya. Sorry. 10.10.10. Nah, kemudian kita ketik 255.255.255.6.
252. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian kita beralih ke RTR2. Di sini, kita ke CLI, kita ketik N, kemudian masukkan password. Nah, terus kita ketik conft, terus kemudian kita ketik int gig 0/0, dan enter. Nah, kita ketik, sorry, 0/0. Nah, seperti ini, lalu kita ketik N, terus kita ketik .sh, lalu enter. Nah, enter lagi. Kemudian kita masukkan IP add 10.10.10.9, kemudian tulis 255.255.252, kemudian enter. Nah, kita X lagi, dan kita ketik int gig 0/1, kemudian enter, kemudian ketik .sh, nah, kemudian enter lagi. Nah, kita masukkan IP add-nya lagi. Dan 255.255.252, kemudian enter. Nah, kemudian kita X, kemudian kita ketik int gig 0/2, kemudian ketik .sh, enter lagi. Nah, kita masukkan IP add 10.10.10.13 255.255.252, kemudian enter. Nah, kemudian habis setelah ini kita ke MLS1. MLS1 untuk mengkonfigurasikan IP address pada MLS1 yang terhubung ke RTR2. Oke, kita ke MLS1. Kemudian kita ke CLI. Tadi masukkan password. Terus conft. Nah, di sini kita ketik int fa 0/3, udah enter. Nah, kita ketik sw, enter lagi. Nah, kita masukkan IP add 10.10.10.14, kemudian 255.255.252, enter. Nah, jika sudah, kita ke RTR1, lalu ke CLI. Nah, di sini kita ketik tadi N, kemudian masukkan password, conft. Nah, di sini kita juga akan mengkonfigurasikan IP address pada RTR1 yang terhubung pada RTR2. Kita ketik int gig 0/1, 0, udah enter. Kita ketik .sh, lalu enter lagi. Kita masukkan IP add
110.110.110.1, kemudian 255.255.252. Nah, jika sudah kita enter, kita X lagi, kita tulis int gig 0/1, kemudian no sh, enter lagi, kemudian kita masukkan IP lagi, IP add 10.10.10.5, kemudian kita tulis 255.255.255.252. Ya, enter. Nah, di sini di RTR1 sudah, kita lanjut ke RTR3 di sini. Kita ke CLI. Nah, di sini kita juga akan mengkonfigurasikan IP address pada RTR3 yang terhubung ke RTR1. Nah, di sini kita kayak tadi lagi, M, terus SID, copy. Nah, habis itu kita masukkan lagi int gig 0/0, ya enter, no sh, enter lagi, dan masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.6, kemudian 255.255.252, kemudian enter. Nah, setelah itu, jika sudah, kita akan lanjut ke MLS 2. Nah, ini kita ketik N, kita ketik enter, kemudian X, ini kita ketik IP routing, enter, terus kita ketik routing SPF 1, dan enter. Kita ketik router OSPF 1, enter. Nah, kita masukkan netnya, net 10, maaf ya guys, 192.168.10.0.0. Kemudian 0.0.0.255 area 0. Nah, kemudian enter. Kita ketik lagi, yaitu versi 20, kemudian enter. Ketik yang versi 30. Nah, kemudian kita ketik net 10.10.10.8, kemudian 0.0.0.3 area 0. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita ke RTR2 untuk advertise network yang mengarah ke MLS2, MLS1, dan yang mengarah ke RTR1 dan maksudnya RTR1 di RTR2. Jadi sekarang kita ke RTR2, itu di sini.
Kita masukkan router OSPF 1 dan enter. Nah, di sini kita masukkan net 10.10.10.0. Dia 0.0.0.3 area 0. Ya, enter. Kita akan masukkan juga net 12. Enter. Yang kita masukkan net area yang versi 8, kemudian enter. Nah, kita juga akan ke MLS 1 untuk mengarah ke RDR2 di MLS 1. Ke sini, lalu kita ketik X. Itu berguna untuk advertise network VLAN 40 sampai VLAN 70 dan yang mengarah ke RDR2 di MLS 1 ya teman-teman. Nah, kita ketik router USBF 1, kemudian enter. Ketik router SPF 1, ya enter. Ini teman-teman, kita tulis IP routing. Ini kita coba masuk router USBF 1. Nah, di sini kita tulis netnya yaitu net 192.168.40.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Ya, kita bikin versi 50-nya. Yang versi 60, kemudian versi 70, dan drive net 10.10.10.12. Terus kita tulis 0.0.0.3 area 0. Ini enter. Nah, kemudian kita ke advanced network yang mengarah ke RDR2 dan yang mengarah ke RDR3 di RDR1. Kita ke RDR1 lagi. Kita ke RDR1. Kemudian kita ketik N, X. Kemudian kita ketik router OSPF 1. Yang kita ketik net 10.10.10.4 0.0.3 area 0. Dan
kita ketik net 10.10.10.0 dan 0.0.0.3 area 0 nya enter. Nah, kita lanjut ke network LAN 80 sampai 90 yang mengarah ke RTR1 di RTR3. Jadi setelah dari RTR1, kita lanjut ke RTR3. Sini kita X. Kemudian kita ketik router USPF 1. Kemudian kita ketik net 192.168.180.0, kemudian 0.0.0.255 area 0 dan enter. Kita bikin versi yang 90. Nah, kemudian kita bikin yang terakhir yaitu net 10.10.10.4, kemudian 0.0.0.3 area 0. Nah, jika sudah kita ketik enter. Nah, kemudian kita akan membuat konfigurasi DN. Benar. Dan kita akan membuat konfigurasi DNS server di server 1. Nah, kita ke desktop. Dan kemudian kita akan membuat konfigurasi DNS dan web server di server pertama, yaitu kita akan mengkonfigurasikan yang ke-7, kita akan mengkonfigurasikan DNS dan web server. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan DNS server di server pertama, kemudian ke service. Nah, di sini tuh kita disuruh buat record untuk akademi sekolahan ID dengan ID 192.168.90.3. Kita ke sini, terus kita ke DNS. Kita ke DNS, kita onin ini, kita checklist, terus kita tulis di sini akademi titik sekolahan titik ID, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.90.3. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini sudah kita membuat server yang akademi sekolahan ID. Kemudian kita akan membuat CNAME record untuk www academy. Jadi kita ke sini, kemudian kita tulis www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini kita ganti yang CNAME. Nah, yang ini. Kemudian kita masukkan akademi sekolahan ID. Nah, kita ketik ini akademi titik sekolahan titik ID. Nah, kemudian kita add. Nah, jika
Nah, kemudian kita akan membuat konfigurasi DN. Dan kita akan membuat konfigurasi DNS server di server 1. Nah, kita ke desktop. Dan kemudian kita akan membuat konfigurasi DNS dan web server di server pertama, yaitu kita akan mengkonfigurasikan yang ke-7, kita akan mengkonfigurasikan DNS dan web server. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan DNS server di server pertama, kemudian ke service. Nah, di sini tuh kita disuruh buat record untuk akademi sekolahan ID dengan ID 192.168.90.3. Kita ke sini, terus kita ke DNS, kita ke DNS, kita onin ini, kita checklist, terus kita tulis di sini akademi titik sekolahan titik ID, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.90.3. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini sudah kita membuat server yang akademi sekolahan ID. Kemudian kita akan membuat CNAME record untuk www academy. Jadi kita ke sini, kemudian kita tulis www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini kita ganti yang CNAME. Nah, yang ini. Kemudian kita masukkan akademi sekolahan ID. Nah, kita ketiknya akademi titik sekolahan titik ID. Nah, kemudian kita add. Nah, jika seperti ini, lalu kita bikin lagi versi yang 60. Nah, yang angka 10 ini saya ubah menjadi 60, kemudian enter. Nah, kita ketik yang sama. Terus kita ketik access list parameter IP kemudian enter. Jika sudah, kita akan ketik X, kita langsung ketik int ig 1.90, kemudian enter. Nah, kita masukkan IP akses group 101 out, dan enter. Nah, kemudian kita akan mencoba ping di VLAN 60 dan VLAN 10 ke server.
Nah, sekarang kita akan mencoba mapping dari VLAN 10 atau VLAN 60 ke server. Kita coba ke VLAN 10 dulu. Desktop. Lalu kita ketik ping 192.168.90.3. Dan kita coba ping 60. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah berhasil ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.